Hai, selamat datang kembali di channel Energi Positif. Hari ini saya ingin membagikan apa yang saya ketahui, apa yang saya alami mengenai cara untuk melakukan perubahan besar di dalam hidup kita melalui kebiasaan-kebiasaan kita. Dan bagaimana caranya menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini sulit sekali kita lakukan. Silakan kamu simak video ini. Berbicara mengenai perubahan besar di dalam hidup, itu tentunya sangat berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan kita, pola hidup kita. Karena jika kita ingin melakukan suatu perubahan di dalam hidup kita, dan tentunya sebuah perubahan yang bersifat meningkatkan kehidupan kita, tentunya ada kebiasaan-kebiasaan atau pola-pola hidup yang juga harus kita ubah. Adalah suatu hal yang tidak mungkin kita menginginkan diri kita pada versi yang lebih baik, namun kita tidak melakukan apa-apa pada kebiasaan kita yang mengarah pada perubahan versi yang lebih baik tadi. Jika kita ingin melakukan suatu perubahan, ya, jika kita ingin mendapatkan suatu pencapaian, namun kita tidak melakukan apa-apa, kita melakukan hal yang itu-itu saja, tentunya perubahan besar itu tidak akan pernah terjadi. Jadi ketika kita memiliki target, memiliki impian, let's say ya, sebuah goal, ingin menjadi orang yang sukses, tentunya harus ada tindakan atau kebiasaan-kebiasaan yang memang kita ubah, yang nantinya hal ini akan mengarahkan kita pada suatu perubahan atau tujuan kita tadi. Nah, saya termasuk orang yang suka sekali membuat resolusi di setiap kali pergantian tahun gitu ya. Saya membuat daftar harapan-harapan dan juga target-target yang ingin saya lakukan di tahun yang baru. Mungkin ada di antara teman-teman yang juga melakukan hal yang sama. Jadi saya membuat resolusi-resolusi yang pada akhirnya menjadi basi di bulan Februari. Saya memahami bahwa menciptakan sebuah kebiasaan yang baik, kebiasaan yang baru, itu sulit ya. Itu sama sulitnya juga seperti menghentikan kebiasaan buruk kita, pola lama kita. Disinilah kemudian saya merenungi, dan kemudian saya tiba-tiba menjadi tahu ya, apa sih penyebab kita sering gagal melakukan hal yang baik, mengembangkan kebiasaan baik, gagal meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Misalnya saja ya, orang yang ingin berhenti merokok, misalnya orang yang suka bangun siang, ingin sekali bangun pagi agar bisa lebih segar, agar bisa melakukan rutinitas lebih pagi. Orang yang bercita-cita ingin rutin atau ingin memulai olahraga, orang yang juga ingin ingin agar hidup lebih sehat, maka mengatur pola makan atau melakukan diet ya. Banyak sekali yang kita cita-citakan yang pada akhirnya hanya menjadi wacana. Nah, kemudian saya sadari ya bahwa mengembangkan kebiasaan yang baru itu tidak cukup hanya dengan meniatkan, kemudian menuliskan, kemudian melakukan. Tidak cukup 3 hal ini ya. Ada suatu hal mendasar yang harus kita sadari ketika kita ingin menciptakan suatu kebiasaan yang baru yang nantinya akan membuat kita mencapai apa yang kita inginkan ya, dan juga menghentikan pola-pola lama atau kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Mungkin kalau lagi stres suka ngemil atau terlalu banyak mengkonsumsi kopi seperti saya. Itulah keuntungan dari melakukan latihan mindfulness, dan sesungguhnya inilah tujuan dari melatih mindfulness setiap hari, agar kita dapat segera menyadari dan menangkap ketika sebuah pemikiran datang melintas di dalam pikiran kita, di dalam otak kita. Karena tindakan itu berasal dari buah pikiran, berasal dari hasil pikiran ya, dan pikiran itu terkadang bersumber dari kebiasaan lama, pola lama. Pola lama ini karena saking lamanya dia sudah mengendap di pikiran bawah sadar kita, subconscious mind, dan kemudian dia menjadi otomatis. Ya, kita akhirnya membentuk sebuah pola yang sifatnya otomatis, dan bahkan kita tidak lagi memikirkannya, apalagi menimbang keputusan ini sebagai hal yang baik atau buruk. Kita tidak pernah lagi mempertanyakan. Begitu keinginan itu muncul, kita tidak lagi sempat mengawasi, tidak sempat lagi memutuskan apakah saya benar-benar menginginkannya, apakah
tubuh saya benar-benar membutuhkannya, apakah ini bernutrisi, apakah ini akan merugikan, kita tidak akan sempat memikirkan itu karena semua yang kita lakukan itu bersifat otomatis. Menariknya, mindfulness ini tidak hanya berguna untuk hal-hal sepele seperti yang saya sebutkan tadi, tapi efeknya luar biasa. Efeknya juga termasuk ketika kita sedang menghadapi situasi yang sulit, situasi yang rumit. Ketika kita berhadapan dengan orang yang seperti menguji kesabaran kita, orang-orang yang nyolot, orang-orang yang mau menang sendiri, ya, menjadi mindfulness itu sesuatu yang sangat-sangat berharga. Karena apa? Karena kita akan merasakan langsung tepat di saat itu dorongan untuk marah, dorongan untuk membentak, dorongan untuk membalas apa yang dikatakan orang. Jadi kita hadir, benar-benar hadir menjadi saksi dari pikiran kita, menjadi saksi atas buah-buah pikiran yang muncul di dalam pikiran kita, ya. Jadi pada saat itu kita benar-benar mawas, ya. Justru pada saat kita benar-benar hadir seperti itu, kita menjadi saksi, kita menjadi pengamat atas pikiran kita sendiri, dan juga sekaligus menjadi pengamat atas apa yang terjadi di sekitar kita, maka kita menjadi memiliki kendali atas hidup kita. Bukankah itu adalah suatu penemuan yang luar biasa di dalam hidup? Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Ketika saya sudah semakin sadar atas apa yang saya lakukan, saya kerjakan, saya pikirkan, maka saya menjadi seperti berdamai dengan hidup ini, gitu ya. Karena saya pada akhirnya mengerti jalan pikiran saya, mekanisme pikiran saya, dan saya benar-benar mengendalikan apa yang ingin saya katakan, apa yang ingin saya lakukan, ya. Dan juga dampak lain, kita menjadi lebih peka terhadap emosi orang, ya. Kita lebih hadir, ya, di momen saat ini. Kita jadi sekaligus lebih sadar, lebih eling, ya. Kita lebih mampu mengontrol diri kita, mengontrol emosi kita, dan kita benar-benar hadir di saat ini. Kita menjadi peka dan kita bisa menilai reaksi-reaksi orang dengan lebih objektif. Kita bisa memahami orang lain yang berbicara dengan kita dengan segenap ekspresi dia. Jadi apa yang dia sampaikan ke kita tidak hanya merupakan ucapan-ucapan yang biasa kita kenali, tapi juga sepertinya kita itu menyadari keberadaan jiwanya pada saat yang sama. Jadi kembali lagi pada perubahan hidup yang ingin kita capai atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang ingin kita buang tadi, kita tidak akan mampu menyingkirkan kebiasaan buruk kita sebelum kebiasaan buruk atau kecenderungan itu kita sadari, atau kita tidak akan mampu menciptakan pola-pola kebiasaan baik yang ingin kita bangun, seperti berolahraga, seperti rajin bermeditasi, ataupun makan makanan yang sehat, apapun yang selama ini kita ingin lakukan, diet, ya. Kita tidak akan mampu melakukan itu kalau kita tidak memulainya dengan kesadaran kita. Kesadaran ini maksudnya kita melakukan segala sesuatu itu dengan dengan sadar, bukan karena kita ingin mencapai tujuannya, tapi karena kita sedang melakukannya. Misal gitu ya, misal saya ingin diet, saya ingin melakukan diet, saya ingin mengurangi berat badan. Nah, saya sudah niatkan itu, ya. Cuma yang sering terjadi adalah niat itulah makin hari makin luntur, dan diet itu akan berakhir di bulan mungkin akan berakhir di minggu ketiga, minggu keempat, ya. Namun ketika kita semakin mindfulness atas apa yang kita pikirkan, kita lakukan, maka ketika sedang makan, makanan yang kita makan itu kita rasakan, kita benar-benar hadir menikmati makanan itu. Kemudian selesai, ya, ketika muncul dorongan atau muncul keinginan untuk makan lagi, ya, atau untuk istilahnya tuh untuk makan cemilan di jam-jam yang genting, gitu ya, maka keinginan ini akan segera kita sadari. Perhatikanlah bahwa tindakan kita itu bermula dari pikiran, bermula dari buah-buah pikiran yang ada di dalam kepala kita ini, suara-suara yang ada dalam kepala kita ini. Yang terjadi dulu adalah kegagalan-kegagalan kita itu terjadi karena kita menyatu dengan pikiran kita ini. Pikiran ini tidak sampai kita awasi, dan maka kita melakukan itu
tidak sampai kita tidak lagi mempertimbangkannya. Pokoknya kita langsung mengikuti jalan pikiran kita itu, dan ini terjadi seperti wajar-wajar saja gitu ya, karena kita biasa hidup di dalam arus pikiran. Padahal begitu kita menarik kesadaran kita, memunculkannya di dalam diri kita, kita bisa memilih pada akhirnya. Ini jam-jam yang genting nih. Saya tiba-tiba rasanya ingin beli bakso deh. Saya tiba-tiba ingin ngopi deh. Nah, pikiran itu tidak disadari dan pada akhirnya akan jadi tindakan. Ya. Tapi memang adalah suatu keputusanmu ya. Apakah kamu akan pada akhirnya memakan semangkuk bakso lagi atau membuat kopi lagi atau tidak? Itu semua tergantung pada kesadaranmu, apakah perbuatan ini mendukung rencanamu tadi untuk diet atau tidak. Pada akhirnya kita mempunyai kuasa untuk memilih. Ini sama halnya seperti kita sedang berhadapan dengan orang yang sering menguji kemarahan kita ya. Apakah kita pada akhirnya kita terpancing untuk ikut membalas, ikut marah, ikut membentak, atau kita membiarkan saja berlalu omongan tersebut karena tidak berharga? Wah, pencapaian itu sebenarnya kita terima karena rentetan tindakan-tindakan yang sudah kita lakukan, atau dengan kata lain kebiasaan-kebiasaan, pola-pola yang sudah kita kembangkan sebelumnya. Pencapaian itu adalah hasil, ada goal yang tentunya dengan hukum sebab akibat tentu saja itu akan terjadi. Ya. Nah, disinilah letaknya perlunya kita melakukan mindfulness. Jika kita ingin berhasil untuk mencapai apa yang kita impikan, maka kita harus mengembangkan pola-pola atau membuat tindakan-tindakan yang selaras dengan tujuan kita itu. Ini adalah hal yang berkaitan dengan sebab akibat. Namun, bagaimana kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan tadi, maka kamu harus membuang pola-pola lama ya. Kamu juga harus mengembangkan pola-pola kebiasaan yang baru dengan cara melakukannya dengan mindfulness. Jadikan itu seperti meditasi. Misalnya gini, tujuan saya katakanlah saya ingin membuat kue ya. Saya ingin membuat donat misalnya. Itu tujuan saya membuat donat yang enak, yang empuk, yang bisa dinikmati oleh seluruh keluarga. Maka langkah-langkah yang harus saya lakukan adalah langkah-langkah yang mindfulness. Misalnya saya mengukur, saya menakar adonan itu, kemudian saya menuangkan tepung, menuangkan gula, kemudian menguleninya. Semua itu saya lakukan dengan mindfulness ya. Saya melakukan setiap pekerjaan untuk membuat donat tadi dengan kesadaran penuh. Saya tidak lagi terburu-buru. Pikiran saya tidak lagi diisi dengan keinginan-keinginan untuk nanti selesai abis ini gini-gini. Tapi saya benar-benar sadar dan benar-benar berada di momen saat itu, yaitu momen saya membuat adonan donat. Jadi prosesnya menjadi tujuan, bukan lagi hasil yang kita kejar, tapi prosesnya sendiri yang menjadi tujuannya. Dan apabila proses itu kita lakukan dengan sepenuh hati, kita lakukan dengan sadar penuh, dengan menuangkan semua perhatian kita, menuangkan semua perasaan kita, tentu saja itu akan berhasil. Kita pasti berhasil. Memang berhasil ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh dengan penuh rasa cinta, tidak ada terpaksa. Itu adalah vibrasi. Dan kemudian kita mencurahkan perhatian kita melakukan yang terbaik. Karena apa? Karena kita melakukan dengan mindfulness. Tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan dengan baik kalau kita sudah melakukannya dengan mindfulness. Hasil dari pekerjaan itu tidak lagi menjadi pikiran saya, tapi prosesnya lah yang menjadi tujuan saya. Bagaimana saya benar-benar hadir, saya benar-benar menikmatinya. Contohnya lagi ya, saya menyukai tanaman-tanaman. Jadi setiap malam saya menjadikan itu sebagai rutinitas saya. Dan menurut saya pekerjaan menggunting bagian-bagian tanaman yang sudah tua, yang sudah kecoklatan, yang sudah tidak bagus lagi, beralih dari satu tanaman ke tanaman yang lain, menyiraminya ya, itu merupakan tindakan atau latihan spiritual yang menyenangkan sekali ya. Jadi saya merasa lebih tenang. Ini juga bisa membuat kita grounding ya, membuang energi negatif, membuang pikiran negatif, stres yang saya bawa mungkin dari sepanjang hari dari pekerjaan. Saya melakukan semuanya dengan sukacita. Kemudian tujuan saya hanyalah benar-benar untuk memperhatikan apa yang saya lakukan. Saya memperhatikan tangan saya memetik daun-daun yang kering. Saya memperhatikan bagaimana air mengalir
memasuki menyirami tanaman masuk ke dalam pot pada saat saya melakukan penyiraman, dan pada akhirnya tentu saja saya mendapatkan hasilnya, yaitu tanaman yang baik, tanaman yang subur gitu ya. Nah, jadi kuncinya apapun yang ingin kita ubah, kita menginginkan mengembangkan pola-pola baik, kebiasaan-kebiasaan baik untuk menuju goal kita, ataupun kita ingin menggugurkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini gagal kita lakukan, maka kuncinya adalah satu, melakukan segala sesuatunya dengan mindfulness dan memperhatikan kecenderungan pikiran kita, memperhatikan pola-pola lama. Kalau kita perhatikan, sebenarnya kita ini selalu mengulang pola yang sama. Reaksi-reaksi yang terus-menerus kita ulang yang membuat hidup kita stuck. Bagaimana kita mau mencapai sebuah pencapaian, bagaimana kita mau sukses kalau tidak ada yang berubah di dalam hidup kita. Tentunya kalau kita ingin menjadi saat ini misalnya versi kita adalah 1.0. Kalau ingin menjadi diri kita yang dengan versi yang lebih tinggi 2.0 misalnya, maka versi yang ini harus berubah, harus sefrekuensi dengan versi yang baru itu. Barulah kita diselaraskan, kita disejajarkan. Tidak mungkin kita mengalami peningkatan kalau kita sendiri tidak berubah. Itu namanya mimpi, yang saya sebut sebagai perubahan dari level DNA. Perubahan yang sejati adalah perubahan yang berasal dari kesadaran. Kita tidak akan bisa mengubah sesuatu jika kita belum membawa kebiasaan-kebiasaan itu ke tingkat kesadaran kita. Kita belum membawa kebiasaan buruk itu ke dalam kesadaran kita. Kita tidak sungguh-sungguh menyadarinya, kita tidak mengawasinya. Pikiran-pikiran bawah sadar kita yang selama ini tidak terawasi dan otomatis menjadi juga berubah. Ya, jadi mindfulness ini membuat terbongkar semua kebiasaan-kebiasaan lama. Demikian video kali ini. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman yang ingin melakukan perubahan dalam hidupnya atau ingin menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk. Sudah menonton, salam damai, salam hening.